Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik kowe aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa yutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna. Kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan lafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku ka utuse rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul mingkum kang saking sira kabeh yaiku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yastu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa ya'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takum ma ing perkara lam takum kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh fakurune mongko ilinga sira kabeh ni ingsun bisolati lan salat wa tasbih wa tahmid mongko eling ingsun kum sira kabeh ila den ucapno apa ngene maknaku te maknane kauluhu fadkuruni ngene ujazikum kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun bumi sira kabeh wa fil hadis andam hadis anillah sami Allah taala hadis kursi man takaroni fi nafsi uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man takar tuhu fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalam dadi ingsun wa man takaroni fi malain sapa wong eling sapa man ingsun fi malain ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong zakat tu mongko eling ingsun ku ing man fi malain ing dalem kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok iku dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ngendika Allah nak eling ning depan umum tak sebut di depan umum waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfuruna aja ngafiri sira kabeh ning ingsun ngafiri Allah termasuk bil maksiat lan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisobri lan sabar wa salat lan salat. Tidak njaluk pertolongane Allah urusan akhirat bisobri lan sabar wa salat lan salat. Inna wa satamna Allah ma'asobirin serta ada sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunya sing dipertaruh urusan akhirat dadi njaluk njuk dhuwit nglakoni salat. Nanti barang dunia dipertaruh sampai akhirat tapi orang walian boleh duit demi sholat apa artinya dunia diganggu akhirat saya diwalik apa boleh duit nganggu apa sholat orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya alladzina amanu ista'inu jaluk tulung sira kabeh alal akhirah ing atase urusan akhirat bisa beriklan sabar sholat jadi pokoknya kita sebisa mungkin Mas Pur nganggo dewe Sabtu Qadir. Dari Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu duwe kaidah umum la takhtar jalban nikmat wala tafal balwa. Mungkin nak sampean bisa manakipan roh. La takhtar jalban nikmat wala tafal balwa. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amlah. Kula kok istalab taha am. Wal balwa halatun bika wa ingkarih taha. La tahtar jalban nikmat, kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nikmat, kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wa tafal balwa, kowe ora usah kepengin tolak balak. Iki tenggene malah wonten. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil qismah. Mergo nikmat itu mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalat ta amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalat ta amra. Wal balwa halatun tiga jenenge balak. Iku wis tinggae kita artinya khase manusia untuk balak. Wa ingkari ta fasallim lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Olane kabeh seranane Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe, tapi mun kula bolak-balik doa kita setelah terpelajar kok malah ndadekno sirik. Kenapa gitu? Jadi kita itu enak ya jadi manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso ndonga, yo tahu kelamaan. Yo tahu kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga sawane setiap kita untuk nikmat krono donga kita. Kapan gitu tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik, mulai dolanan nenteng manuk sampai mancing iwak yo tahu untuk tenang. Krono nikmate Allah.
Ya bareng iso donga mandi lo donga harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulanya sindirannya Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosanya Korun. Mbak Korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Itu sing dihikayan Allah. Korun jawab apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku sesuka ini mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita disampaikan Korun. Kita donga hormat. Gua setuju. Misalnya sampean di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai balik ngene. Menggora donga ora kasil. Dan Allah ngersakno lembaran donga tepat. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya donga. Ini yang salah. Paham ya? Mulai dari Syaikhul Qadir la takhtar jalban na'ma wala taf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istarattara amla. Zaman kuwe untuk jalur hidayah menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Agak ana wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira donga untuk hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus menyai tamu dot kerja 7 tahun, sawangannya kabeh mergo donga kita di akad kita, itu kan. Lha zaman rumah dot kerja, kowe kok bisa bukan mondok hidayah ganti. Lha zaman untuk hidayah. Zaman di Rumanto Markai, zaman Sami Donan, orang Siro Jamuliro. Zaman Sarujulan, itu kan ora roh carane donga, ora roh carane takarruf. Zaman itu hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pangeran. Tapi setelah kita roh donga, sawangan di semua ini faktor donga. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin nih kalau ya tasubur rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa adalah suatu mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajari mau sampai zaman di hizib nasor. Ya selamat orang apa-apa. Juga orang mati, orang tersantet. Itu beri hizib nasor. Mati tolak balik, tolak santet kok keren. Aku apa-apa. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang sebenarnya cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh sak donya sepakat ala ayaduru ka bisail la yaduru ka ila bisail kata baru. Wah dengar hati sak wonten ngomong sak donya sepakat kepen mandoroti kowe. La yaduru ka ila bisail kata baru. Wah ndak nanti sambil bayar kecuali Mbak Wini. Allah itu lucu cerita harus marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetap aja keputusan Allah. Sebutin wama biberi nabi min ahadin illa bi'in. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dengan Allah faktor ya, misalnya sama di musibah. Itu kita dengan Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Tapi kalau bertaruh tanpa doa aku gak selamat, keliru sampean berarti sampean darani Allah mau dikte doanem. Isowah sebenarnya sampai doa diselamatkan Allah gitu. Jadi nak Allah ngitungnya zaman menyelamatkan sampean cara Allah karena saya berkehendak, karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh doa, tidak bisa. Jadi doa kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul ya. Terus mulane bener Sabtu Qadir. Jadi makom ampun dhuwur. Ini hitungannya la tahtar jalban na'ma bala dafal. Ini mumpung populer, mereka sama bisa merakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasal lillah bi kulli yafalu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi ngoten ilmu umpama kaya karo kabeh donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampean yo ono juga ilmu kelas tinggi dunia rusak. Kaya isu ninja iku yo penting. Kok dadi dukun-dukun juga tenan. Jadi uang itu nak bener ada di rezeki. Mana kalau tangan dari Gus kalau jenang ninja dia, ninja mungkin mau ada, Gus langsung suka kan ninja. Rozi sampai tuh kiri, mungkin kau jago kiri, Rozi tukang masak. Itu ninja, ya tergantung mobil kiri. Dokternya lari. Nggak ada nawang sana yang kau dan lain. Skupen. Tapi kalau coba lari, umpama orang itu mau kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara dikutri, muntah putri sih tak ngurus tak tahu.
Mau menantal Godri soalnya cara apa sampai tetap selamat. Sakit nonton. Sampai gak usah mental Godri ya tetap rajin ninja, rajin bunuh. Tapi gara-gara mental Godri kok malah mati loh Godri deh kalau apa. Jadi lucu. Ini jadinya ilmu yang rusak. Jadi kacau. Nah, saya kayak Godri gak masalah rusak lu duit, sama rusak duit bayar, punya sampai tem rusak. Nah, saya untuk duit rusak juga untuk duit. Saya atur Godri, kalau Godri rusak juga untuk duit. Dan sampai, duit kehilangan iman. Nah, ini teman niat sudah kau apa bang? Sudah kau bang? Tidak ikut itu, namanya jauh tak. Kalau cara dari dia ada mati lah, tuh bang tahu keterbayang tapi semua di pantai ini jalan, tahu keterbayang apa? Pulau pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Sawi. Dari percaya. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah cerita Korun itu dosa. Mereka zaman diarani juga jadi Korun innama utituhu ala ilmin inti. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dengan hidayat. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paling ngalim mbek pengiran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim dari barokah. Sampai kecelakaan jari kemarin di ini terus jadi pengira. Nah akhirnya kemarin jadi baru kayak ini, sing kecelakaan kualat beda ini, terus menangan terus. Ada posisi dia kan terus menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat beda ini. Padahal sakit mau nak cara hukum apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, gimana tidak ada orang hidup tidak punya musibah, cara Allah. Tidak ada hidup yang tanpa musibah. Foto santri ini ngalim, orang generasi tidak diparingi ngalim. Mengikuti dari tugas Allah tiap generasi mesti wonten sing apa? Nah, dia dari kiai ilmu yang ngoten. Meskipun perasaan santri baru kayak bayai kalau ngalim. Nah, santri sing muni ora gak apa-apa kan boten rusak tau kita kan. Sing repot kan nang kiai ini sing ngomong kan dadi ujug. Nggih. Lha ngeten aku dikai sampean tak kei dhuwit kula, sampean muni wah cara dikai dhuwit Gus Pak kelatu beras. Bener sampean niat panjang tenang tuh ini berat. Tidak pulau kan biru, cara rata ide keramangan kan biru. Pulau posisinya sih kayak iya. Paham ya? Jadi ilmu itu sensitif, cara Allah sensitif. Ya, waladina amanu sta'inu ala akhirah bisobri wassalah. Nabuha masofirin. Walau takulan ujung ucap sirakabian iman maring wong ibtalu kang den mateni sokuman fisabilillah. Gue ujung ucap amatun. Utai mereka itu mati. Galbim balik utawi wong akai wahya unirab kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Walakil atas urun tapi nurani ngali sirakabian. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi udah sampai gue ngucap karo wong sing mati saya itu mati. Balum ahyaun walakil atas urun. Mereka itu hidup tapi gue ragu. Itu mergongeten kalau nanti mau tentang kitab-kitab kados tentang Imam Ghazali. Jadi menyangkut mati menyangkut. Menuso itu hanya istilah pengiran sampai mau tentang surat biru. Jadi walakinna siro menanas layak lamun. Istilah pengiran layak lamun yang terkali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah damel badal. Orang aku damel badal. Ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayati dunia. Yang nampak dari kehidupan dunia. Misalnya katakan sa'alim alim wong masih wali sundul langit. Nak darani mati wong sing wis gak bergerak jasate. Gitu. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alam fana dari alam rusak ke alam bangkok. Sama agak percaya jajal yang perasaan ini sampai biangkan. Sampai nak dewi antah judul lewat pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian. Mesti bukan sakit tersebut. Masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangkan kan benar sakit. Sampai bisa bayangkan mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik selesai sakit. Tiba no, saya yang pernah bersejarah tahu kiri, tahu juga, tahu mondok, tahu macam-macam dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran? Apa mungkin? Sama sakit bayangkan ujuk-ujuk hilang pikiran sampai. Terus hilang dari peredaran Adam. Mungkin sakit. Nah yang diketahui manusia belum menal hayat di dunia. Yaitu ini penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan
sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin Romanto. Ketika kita miskin, itu bayangin, anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mon kangelan. Artinya ora duwe dhuwit, ora kelar tuku beras. Tapi nek cara Allah jelas boten, nek cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blek gedhe tetep ora iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Ini artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Itu artinya mengatakan Romanto, betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan, wae munsura marogo ra duwe beras, mulane aku ra iso mangan. Padahal nek cara Allah tetep Allah terus. Nek cara Allah kowe ra iso mangan, mergo tak kertakno mangan. Cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras itu gak penting, wong apa iso gawe beras kok ra iso mangan. Misalnya mau koma, tapi selalu kita ini belum nakaya di dunia. Yang kita ketahui itu belum nakaya di dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dengan Rabtul Adat Al-Adi dari cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kubur, sering murtad. Itu karena Rabtul Adat Al. Jadi membiasakan mengkaitkan adat yang adi, adat yang adi. Misalnya saya ini makmur lah, anaknya rasa mau susu. Mari nanti dulu ya, memurani nanti susu. Anakku kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia ya alam udah gue nal hayati dunia. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di ini cakile tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun dirinya cukup. Allah itu lagi elemennya kelainan tetap buruk. Lalu gitu dia tak di medis. Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh ada juga. Tapi Allah kayak kelainan nih gue sistem pencernaannya atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku iso delok, lara peteng lagi dia picek ora iso delok. Sebenarnya Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lan ora iso delok. Nah cara Allah jelas. Raja dulu ya pernah ngomong, gue cara ngomong, padahal anak ini cek sampai ngomong. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamuna zuhirum nasaya di dunia selalu nganggu ukuran zuhir terus. Nah, baru manil akhirat itu ukuran yang menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran yang menuju akhirat kan kapan kabeh unsur krono Allah kan lali gitu. Isen kan, kita gak keren, gak intelek kabeh Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini loh. Misalnya sampai mensurah rasa dulu karena petengan bodoh. Misalnya padahal sampai pijak apa berarti kan muncul orang rasa dulu mari peteng misalnya padang gue pijak rasa dulu berarti syaratnya dulu iso dulu iso melek padang pijak dulu malih melek padang tapi gue rantar lintas nih pikiran rasa dulu sampai pas ngamun ini suasana padang sampai itu liwat wahyu. Wih saya dulu kancam minggir itu saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat, melek, tapi itu dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah itu penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabtul Adat Al-Adi. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyampaikan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, kita mau hujan salju kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodoh, zaman itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Bodoh-bodoh makhluk ku iman itu. Tapi kue orang iso iman, api itu tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah angin itu jadi menang angin, lawannya gue nyaman tak? Itu artinya dalam semenusi betapa kita itu jadi lihat. Segiailah loh, waktu itu. Nah itu.
tauhid kelas tinggi, tapi rasa kelas tinggi malah rusak. Engkau kadang kelas tinggi jadi rezeki kayak susi ninja. Justru karena orang itu iman jadi rezekinya agak. Dan itu kita tidak bisa ngelamar rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus si Romanto, ngomong sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat nggak juga, tanda itu apa itu? Justru kan sesuai sunnah Rasul. Akhirnya orang butuh ketemu model kan? Dengan tuan ada tanggung tikus, cara jenengan nggak juga itu sunnah Rasul apa ada tuh Arab, cangkemmu ya. Moga darani sunnah Rasul taruh atas apa? Darani sunnah Rasul tenan nggak juga, repot kan? Ngomentari nggak coba sunnah Arab, sunnah Rasul. Orang Arab nakal itu coba nih pakai nada. Repot kan itu ilmu repot waktu. Sebenarnya sih nak ilmu pengerang nanti mati nih. Paham gitu? Jadi alam kurang gue kira menal hayat itu. Jadi senengannya manusia itu nanggu ukuran dohir itu hayat itu. Paham? Nah ini termasuk mati, yang ada termasuk merantau. Jadi ibu Mas Ahmad dan misalnya mati itu cara orang. Mohon Allah nak narik mati orang. Mati intiqalul jasad, intiqalul roh, bidai roh sampai alam fana ke alam bakok. Jadi intiqal tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan pun mereka tidak berbayang mati. Tak kalau orang paling kafir, aku bisa bayang dari Adam, dari ada menjadi tidak ada. Roh, mungkin sakit. Teman bisa bayang mati. Masa aku tahu berperilaku menyenangi itu hilang menang peredaran. Terus bayangan sampai itu akan ada terus sambungan dari hidup. Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya nonton dakwah nama kulit abad sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya kayak itu Mas Manto, sampai bayangnya tidak ada masa depan ini, sampai bisa bayangnya ujuk-ujuk jenengnya Mustafa hilang peredaran. Tetap bayangnya buat disiksa, bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu diulangi wali pranagama kan berbayang hidup kemudian kan? Cuma cara versinya beda itu, orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya walat aku lima yuk tahu visa bila ampat. Jangan katakan wong sing mati visa bila itu ampat. Nah bal ahyaun walakil atasurun. Mereka itu hidup tapi kurang. Nah hakikatnya ini ku sing cara Allah. Nah wong sing mati orang mati saya itu hakikatnya bukan mati, cuma orang terhormat. Jadi bedanya nak mati saya itu arwah. Utai piro-piro ruhe suhada fi khawasi lituyure. Yang dalam piro-piro telai manuk khudrin kan ijo-ijo. Tasrohu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga hafisan. Ya hadisin bidan wala kilata surun tapi ora roh sira kabeh. Wala nat lan aku nyentini bakal nguji ingsun bengi sira kabeh bisa ini melawan sidik minal khofi sang rasa wedi. Kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ilan nesu. Wanak silan kurang dalam amal sing biro-biro dosa, biro-biro dunya wal anfus lan biro-biro jiwa. Wa samarat an biro-biro buah. Wa basyiri sabirin, wa basyir lan nyenengno sira kabeh sabirin ing biro-biro wong sing sabar. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunya kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni kok pas perang wal mati lan mati wal amrod. Jadi kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mane wong kudu midolan wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan wiar ora akeh. Dan wong kiai sepuh misale sak badhe nyati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tahu, wong kok mati malah entek. Kita kan rong mati ngalami akeh. Mbak Mas Pur ngalami pinten? Enggak. Nggih. Nah wong tuwa ampun kata, wong tuwa jelas isilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti. Anak kadang isilang loro. Iya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan piro. Ini bener sakit sama diri, nak kaitannya ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim sakit, karena ngalim sakit, tapi nak ketokohan bener sakit. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh nama. Buat tamaratan biro-biro buah, bersiri sobirin, nanya nangau siro kabeh sobirin yang biro-biro sing sabar. Aladina rupanya wa akaidah sobatuna jikani mekanani aladina apa musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satuna wa lillahi kakumane wa milkan apane kepemilikane wa abidan dan kawulane yafalu bina masa wa inna ilaihi raji'un bil akhirah fa ijazina. Moga malas sapa wa nang kitab hadis. Iku ndang hadis ana dawuh ngene manis terja ing dalem musibah ajaru. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajaru mongko gaji iman sapa wa fiha. Wa akhlafalan ganti sapa wali ngatas iman khairan wa bagus.
wafilan ing dalam hadis ana anak misbah Nabi saat temene lampune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tofi amati apa misbah pasar cak mau istirja sapa Nabi lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un faqala Aisyah inna ma hadza misbah mau lampu kanjeng Nabi faqala mau kedawuh sapa Nabi kullu masal mukmin fa musibah kabeh barang sing elek wong mukmin fa musibah rawahu Abu Daud marosi ulai kalihim sholawatun utai wong sing sabar itu untuk sholawat maknanya sholawat itu maghfiratun min rabbi sangka pengirane ulai warahmatan rahmat ulai kami inna sofal marwata min syairlah ini kalau badai pamit kalau sesuk insya Allah berai masalah kalau sesuk mas boy kalau badai manggi kisah mulai sesuk tapi mulai sesuk jelas berai kalau jadwalnya badai manggi kisah kalau itu susah mas boy kalau itu sepanjang istihad sepanjang rumah ini mumpung ada Kak Ahmadun, Kak Romanto, Kak Mustafa berdadi ke khusus kiri tenan posisinya dikai tenan ngiri juga ketunyan tenan nah tengah-tengah orang ya tidak suka kiri kiai paling topo cek kiai sahel cek badim jati bandai gelam kiai sobo cek kiai memun tak takoki mesti ra iso jawab kula nate tanglet bangun sinten mon kiai paling alim sumber langit temen takoki ra iso jawab mbak kiai ape melarat ku suka nah melarat dari dadi kiai ora sukses nak suka mesti darani kedunya sedengan ora ono ukurane kadang kiai nakal jawab pangeran ra iso jadi kadang dikai suka karena Dawud Sulaiman dan dikai kiri karena Bayu artinya ra iso wong sitok terus kok bisa sih lalu apa tuh? Sama istihad mesti itu kalau menyangkut pilkada mesti itu nak kiai udah terlibat belas zaman tim sukses masih jadi bupati sopo ya lagi ngomong tenang kamu nak terlibat tim sukses ya kau tenang sampai biasa ele-ele Ahmad dulu kepengen Bantul lebih baik di antara Bantul lebih baik mesti butuh karena prostitusi, karena perjudian, karena dan itu yang beri otoritas bupati tetap ada beda nih saat kita berproses ikut daden no. Minimal bisa ngandani artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut daden Bantul skala Bantul tapi nak ikut tim sukses ya kena tenang ya kedudukan tenang ya ngawur tenang tapi nak orang ya banyak dua efek gak di kesempatan sama paruh dari muka dalam konteks Bantul sama tak BTS sih gue ragelem ngancani BTS, tidak belum ngancani rondo tangga. Dia nanti kesempatan sama orang lain bukan teman, menjadi budi tenan. Tapi kancaran juga coba jadi repot. Gus pangeran bukti kersane ora. Mbok kiai sudah lagi terus jawab namun ini banyak sematu. Yo sampean jagal. Kowe ditonggo ayu, ayu daerah rondo. Kowe dicoba kan gak marah. Ora tau sudah kok tenan. Ora tau ngapa tenan. Barang pertama orang yang ngapal tenan di super digendak di sini, masya Allah di belakang kamu ini. Padahal isomnya dari Allah atau lucu di sini berkoran kepedulian begitu, sehingga kiai tidak ada simpati. Orang ngamar bel, matur nol semua ayu, udah dicoba. Tapi gara-gara punya maju orang ngamar bel, gara-gara gak ngamar bel atau sudah kebel, itu gak ngahirnya simpati. Saya simpati juga. Tidak ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kesalahan Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Masalah jelas ekonomi, kira atau sudah kok kiai gak simpati belas, anak-anak ngamuk berfatwa, gak tuh sudah kok belas. Ajar padahal kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini sudah gede. Mereka ini kalau sama munafik dari mulut, jadi nak itu rumput istihad itu nggak dari rumput. Mulane, usahanya kemudian sakit ilmu nih, semuanya ini benar. Kiai bersiswa mencerita bahwa fiktif, berarti masuk akal. Karena dari kiai bingung gitu. Ini itu nggak contoh paling nyata dari kiai. Ono rondo aja konsultasi sampean. Mesti bingung sampean. Buat layani kecoba tenang, gue yang mana pas-pasan aja. Orang buat layani, malah konsultasi kiri apa ya kan? Jadi akhirnya apa? Jadi, contoh paling gampang kayak tragedi Gusmi. Sebagian orang iman kayak orang, padahal orang Gusmi ini tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon ini macam nonton piye kena dari BTS lagi di atau tekan kota baru, ini Sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi kita teko ya bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia memang dan kue di umat suka, itu mak tenan, orang suka.
Tapi di umat kiri orang karena resikan istibat memperbudak. Mati di umat kiri, jadi pro kiri, jadi apa? Gara-gara di umat kiri malah istibat, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu terus ada istibat, ngatur-ngatur uang saya enakmu. Mana ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu irana sisi jawab, berbiaya kersane Allah menjadi ngotot. Mulane pengiran bos budi kersane. Contoh paling gampang Islam tengah Amerika, tengah Kanada, tengah Australia. Wong Islam soleh rawani spekulasi dakwah Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Jadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya sing Islam ning kono sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam mau nang Eropa malah liwat wong sekuler. Di pengiran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampui wong sekuler cara berpikir materialistis. Terus kersane pengiran ngono. Wis do ngono sepundi. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim, kok nak ngalim mesti mulang pondok karo kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa sing ngalim akhire dagangan ning pasar kan. Akhire Islam kok pasar-pasar ndi-ndi. Wis kok ngono wis kan. Wis siru wis ra iso nalar ra iso. Akhirnya Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Israel. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang Islam karena cara berpikir materialistik. Lalu kalau nanti takoi, kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Misalnya mengucap tok ratu hati masuk dakhalal jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran hati. Jadi sementing kalau la ilaha illallah mana mau tulisan kalau hati ini la ilaha illallah. Tak takoi ini, gue nak dolanan di timur. Rom na Allah umat Islam ini ada keberanian ada. Kota itu penting, sama nasi neng kota, neng daerah Kristen di Australia, di Amerika, atau di timur atau neng NTT. Sono wong wani ada. Itu betul keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek kurung ada, kurung wong wiridan. Hanya keberanian kota, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya mantau kan dolan NTT. Bingung, yuk darul kufar, kurung wong ada. Itu aku ngomong mari la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Lah ngomong kok la ilaha illallah nggak lagi desa di sementing ngati wong tapi kabeh rawani kola, rawani jerer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuh teman kola la ilaha. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian juga harus ada. Lalu sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Untuk kabel tidak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya kan. Sampai wani ini satu komunitas. Semua mulai rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Mungkin wantun. Nah itu sirine ramu fasda bimatuk maru. Tetap sebagian amruh itu fasda, itu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya mengukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot gitu. Misalnya kan jajal dolan yang NTT, itu sampai kerja buruh nih gue ngomong, suami kita itu aja merah kan mana kode Islam kan? Lo kayak tadi ngotot. Amalan nak sampai moco persisi hadis itu mesti bener gue loh. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Tapi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu nak sampai mau tentang Bukhari tentang Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. He pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal beliau kafir karena orang yang dihormati atau berakhir nggak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya hari ini. Jadi sekedar hati. Mulai istilah Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jadi kan murni ya. Kalau mungkin saya ini nanti rasa itu disebut saya ini. Jadi mau Abu Thalib itu tawaf, itu lebih aman. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Membuktinya dalam ngomongin Nabi kalau mau iman lah, aku tiru angin bela Nabi nggak dimana. Paham
maksud. Jadi keberanian melafalkan itu penting. Keberanian melafalkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Ya benar mesti bisa tuh. Jadi kok ganti tulis sebagai bocah-bocah. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini cara keyakinan kula. Memang tidak hanya hati, tapi wonten keberanian kula. Karena kula itu punya efek luar biasa. Ini contoh gampang, bagaimanapun sampai lumut teng Jawa, seantero Jawa nyaman, mereka kan, kok ning gini ya ada, ning gini ada komat, lumut dipari loh, ada nerawani, komat nerawani. Oh, nggak terkabeh, jadi sing sampai boleh ya dengan itu, mangkolai kalau dakhalal jannah itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkolai itu di jejero hadis peristiwa Abi Thalib. Ini saat Abi Thalib ketika bundut itu Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatul asyhadu laka biha indallah. Paham ya? Jadi udono kaulu, udono pengucapan. Mereka sing kaitannya dengan liya. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian bikin masjid Pancasila. Bobi ini ada keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu banyak repot. Tadi nyata nih, orang Ka'bah sing fisik, ini susah orang Islam. Meskipun fisik ini tidak segalanya. Tapi mulai ulama nanti takoi, al iman waktu zaman rian, zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i, al iman waktu kaulun, wafi'ilun, wa amalun sih jawabnya itu kaulun, wafi'ilun, wa amalun karena keberanian kaulun itu penting. Wafi'ilun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa. Paham ya kapan? Jadi bukan sakit kita ngandel, sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nak sing ikhlas men aku lagi dari kok santri kira nih aku ratu zakat ratu sedekah sementing ikhlas nak amal sampai yang kayak di 10.000 terus di ikhlas no di 10.000 ikhlas orang harus dikatakan ikhlas apa nih jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah jadi orang amali lagi bu ikhlas no di zaman di bang masjid 100.000 ikhlas no bener orang amali ikhlas no kok ikhlas ya wan lah itu mau jadi nanti tinggal ikhlas kesesan itu uang amal pamer, sampai malah mengikhlas apa ya? Oh tadi mengikhlas kan ikhlas amal, tidak ada apa le. Orang amal itu ikhlas. Benar alam pemerhatian beda minasukal berwatai.